Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Video kali ini masih rentetan kemarin soal kontes Vespa. Kali ini gua mau sharing ke teman-teman, buat teman-teman yang pengen ikut kontes Vespa. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan buat teman-teman ketika mau ikut kontes Vespa? Gue udah merangkum beberapa hal, gue catat biar kagak lupa karena lumayan ini ya. Teman-teman siapin kopinya ya kan. Kita sama-sama belajar. Yang pasti tentunya kalau teman-teman mau ikut kontes Vespa, tentunya kudu ada dulu Vespanya, atau minimal Vespa siapa kek yang lo ajakin buat ikut kontes gitu. Paling nggak lo mau ngajak siapa nih seseorang, nah lo udah tahu dulu nih, ikut kontes Vespa lo bisa nih masuk nih, ini lo bisa ngejelasin. Nah lo bisa jadi kadang-kadang bang gue nggak punya Vespa, gue mau ngontesin Vespa temen gue, bisa nggak? Boleh, Vespa siapa boleh, yang penting orang yang masih punya Vespa itu kudu mau dulu, jangan sampai dipaksa. Kedua, itu selain ada Vespanya adalah uang pendaftaran. Biasanya untuk kontes Vespa itu ada uang pendaftaran, itu nominalnya umumnya ya kita pukul rata-rata mungkin sekitar sampai 200 sampai sekitar 1 jutaan. Kalau hadiahnya itu tergantung dari panitia ngasihnya berapa dah tuh. Biasanya nggak cuma uang pembinaan ya, kasarnya hadiah uangnya doang, tapi ada juga piagam, trofi gitu. Kalau piagam biasanya semua kontestan menang atau nggak menang biasanya dapat tuh piagam. Yang kalah biasanya dapat telah berpartisipasi dalam kontes gitu. Pokoknya dapat kalau kontes. Kalau trofi atau piala itu buat yang menang gitu. Itu yang harus disiapin. Sama mental. Mental ini menurut gue penting karena kontestasi itu kan sifatnya lomba, berkompetisi. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, lo kudu siapin mental. Kenapa? Karena lo harus siap menang dan berani. Beraninya apa? Berani kalah. Jadi kalau lo kalah, ya udah santai aja, anggap aja lo udah berpartisipasi. Yang menang jangan jumawa, yang kalah nggak usah kecil hati. Next, kita ikut kontes lagi, perbaiki yang kurang-kurang. Siapa tahu di kontes tahun depan atau di kontes berikutnya atau di acara yang lain bisa mendapatkan juara. Karena terkadang bukan masalah Vespanya, terkadang bisa juga terjadi karena dari sektor penjurian. Vespa ku perasaan udah bagus deh gitu. Jadi yang lo compare nggak cuma Vespa head to head yang menang, tapi juga mungkin ada sedikit peran juri di sana. Makanya untuk kontes Vespa dituntut juri yang seadil-adilnya gitu. Nah, kali ini prolognya panjang banget ya, intronya ya. Gue masuk ke bagian utamanya nih. Apa aja sih yang disiapkan atau yang dinilai pada saat perkontesan Vespa tentunya ya kan? Kan ini lagi channel Vespa bukan channel burung. Burung kicau. Gue pakai kacamata, maklum. Udah kagak kebaca hurufnya aur-auran. Ambil gini aja kali biar nyampe ya. Terus ngupi nih, ngupi. Kan nyeruput dulu dah. Biar ini nih. Biar lak-lakan kagak seret. Oke, yang pertama menurut gue nih ya, itu body set. Body set itu body tengah, setang, spakbor, fork include pala babi, tepong kiri kanan. Itu tuh body set tuh, ya kan? Body set itu tuh yang ada kaitannya nanti dengan cat. Bodinya lo siapin, catnya gimana, bodi tengahnya lempeng apa enggak gitu. Karena kan namanya juri dia akan lihat nih dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang. Wah, bodi tengahnya nih di sawang-sawang udah melehoy nih, udah berat ke kiri, berat ke kanan, wah gitu kan. Terus setangnya, ya kan, spakbor, apakah setangnya sesuai nih tahunnya.
Takutnya stangnya udah ganti ya kan, spakbornya, fork pala babi, sama tepung kiri kanan. Ini tepungnya ori apa enggak nih tepung kirinya nih? Tepungnya beda nih. Dan itu lekat kaitannya body set ini dengan cat. Catnya cat orisinil kah atau cat restorasi? Nah itu ada menurut gue ada bagian-bagiannya juga. Jadi jangan sampai Vespa lo nih orisinil lo masukin ke kelas restorasi, atau Vespa lo restorasi lo masukin ke kelas orisinil. Itu udah pasti salah, udah pasti nggak head to head, nggak apple to apple gitu. Walaupun terkadang sering terjadi juga di acara sebuah kontes, karena yang daftarnya nggak banyak, sedikit, itu akhirnya digabungin, kelasnya digabungin. Nah itu akhirnya nggak tuh head to head tuh, akhirnya nggak sebanding. Nanti akan jadi dilema ketika diputuskan, loh kok yang restorasian lebih menang ketimbang yang orisinil. Nah itu, nah ini simak terus teman-teman, karena itu terjadi, ini dia alasannya. Jadi jangan di skip. Kemudian setelah body ya, yang teman-teman harus siapin nih, lempeng apa enggak, catnya segala macam gimana, itu menurut gua part ini berbeda dengan aksesoris ya. Aksesoris nanti kita bagi lagi ke bagian berikutnya. Part itu adalah spare part yang emang dia keluar, emang ada itunya gitu, ada barang itu seperti headlamp atau lampu depan, ya kan? Nggak mungkin lo beli Vespa kagak ada lampunya, ya kan? Pasti ada lampunya. Headlamp bahasa sononya. Habis lampu depan, lampu belakang atau stop lamp. Terus speedometer. Speedometer juga cek peruntukannya. Masih jalan apa enggak gitu. Karena di sub berikutnya ada fungsional, dan gampang banget itu kalau speedometer. Kalau di Vespa, kalau bannya muter tinggal diputar itu dia akan bergerak tuh. Kalau jarum speedometernya masih berfungsi dan kabelnya masih terkonek ke bawah. Speedometer, terus grip atau hand grip tuh, yang buat lo melintir gas tuh, karetnya tuh grip, hand grip. Level handle itu yang buat ngerem depan atau yang buat lo bekep buat oper gigi. Klakson, nah klakson kan juga itu part yang memang wajib ada tuh di situ. Part peruntukannya, intinya sih peruntukannya sesuai. Terus ada emblem. Emblem ini bisa emblem dasi, emblem sayap kiri kanan, emblem belakang kalau ada, itu per embleman. Kemudian emblem itu juga yang di setang juga ada logo kan, emblem itu logo cung atau P kadang-kadang suka ada kan itu di atasnya stang. List. Nah, list ini terdiri dari list deck, list sayap, list body, list tepung. Pokoknya per list-listan tuh yang kudu wajib tuh ada di situ tuh. Gitu. Itu perlu menjadi perhatian juga, list-list yang bawaan motornya. Tutup fork ini itu memang dari keluar dari dealer emang ada. Kalau sekarang bentuknya bervariasi itu udah variasian lagi, udah aksesoris yang diganti. Tapi Vespa keluar dari pabrikan itu memang ada tutup forknya. Rumah kunci, stang dan tepung. Ya, bonggol kunci stangnya, ya kan? Apakah ini pakai Orion? Apakah ini pakai Bisma, apakah ini pakai lokal lama gitu, apakah ini pakai kunci loker ya kan, kunci tepungnya itu sering terjadi, gue sering lihat gitu. Wih, Jerman kunci loker juga banyak cuy yang Jerman lo taruh di situ, jadi lo banggain deh, ini kuncinya Jerman nih. Ya iyalah itu kunci loker Jerman gitu. No offense ya. Lanjut saklar. Nah saklar juga kudu sesuai, pokoknya intinya sesuai tahunnya, period korek. Saklar itu yang buat lampu depan, lampu jauh, buat ngeklaksonin pencet, buat engine cut off, buat matiin gitu. Cuk. Nah, cuk tuh bukannya jancuk, bukan.
Cuk itu yang di bawah tuh kalau motor kita pagi-pagi nggak usah dimiring-miringin, tarik aja cuknya dikit, set, baru di starter gitu. Yang di atasnya tuas keran bensin, di bawahnya cuk. Terus sama jok depan atau belakang gitu. Itu tuh bawaan motor. Walaupun belakang kadang-kadang kan untuk ke VBB dia memang aslinya kagak ada jok belakangnya, itu penambahan untuk belakangnya. Sepengetahuan gue begitu ya. Kenapa kok begitu? Dikit ya. Karena pada jok yang orisinil, jok V yang orisinil VBB itu kan gak ditemuin lubang. Yang orisinilnya gak ada lubangnya masih bagian belakang. Nah baru kesini tambahin lubang, tambahin joknya bantalan biar pengendaranya empuk gitu. Menurut gue ini ya kan. Nah lanjut, setelah part yang kudu disiapin, kudu di maksudnya nih teman-teman kudu, wah nih ganti nih gue nih, mumpung masih ada waktu ya kan. Jadi teman-teman kudu nyiapin nih, banyak banget event soalnya. Bulan depan tuh banyak banget event, setelah pilkada tuh banyak banget event. Jadi teman-teman bisa siapin motornya, jadi pas kontes siapa tahu nyabet juara. Mesin teman-teman perhatikan rengkesnya kiri kanan. Kiri kanannya kalau bisa sama nih, belum gantian ya kan. Beberapa motor yang tahun lama biasanya ada tuh rengkes kiri dan kanan harus akur. Tutup head tuh yang kelihatan. Jadi begitu dibuka nih ya, pas mau kontes kan kagak dipretel-pretelin juga. Ini yang tampak. Jadi begitu sama juri, entah itu dalam posisi scrut, pemeriksaan dan penilaian awal, atau pada saat udah game on-nya. Jadi begitu dibuka kan kelihatan tuh penampakannya. Tutup headnya, tutup silindernya tuh. Ya, kalau tahun tua biasanya kan masih pakai kaleng gitu. Tutup kipas itu juga tiap tahun tiap tipe belum tentu sama, jadi berbeda-beda. Kayak punya super beda lah sama punya Excel gitu, punya tahun tua juga kan beda. Terus setelah tutup kipas, kipas magnetnya ya kan, mungkin magnetnya kagak dicek sampai wah nih masih nyeket apa kagak nih, masih ini apa kagak, masih nempel apa kagak, magnet masih bagus kagak, tapi dilihat tampilan kipas magnetnya sekilas, karena kan ada tutup kipasnya. Jadi nggak tutup kipasnya dibongkar juga tuh sama juri, tapi kan bisa kelihatan tuh di sawang-sawang, wah kipasnya masih lempeng nih, belum pada gompel. Kelihatan juga, wah masih paku rotornya masih bawaannya. Nah tuh kipas magnet penting. Terus koilnya kan kelihatan tuh dari tampilan buka tepung, koil kelihatan masih bawaannya apa kagak, atau masih orisinilnya apa enggak. Terminal kabelnya pakai yang period korek apa kagak gitu. Terus per kabel-kabelannya juga rapi enggak ya kan. Terus bagian yang mesin yang ke dalam itu orisinilnya ada cantolannya tuh, biar gimana caranya kabel itu kagak menyentuh leher knalpot gitu. Itu masih ada bawaannya, biar pokoknya kerapihan kabel juga menjadi perhatian dan penilaian para juri. Knalpot, nah ini dia nih, knalpot juga. Knalpotnya udah diganti belum nih aftermarket, apa masih knalpot bawaannya? Nah itu tergantung juga kelasnya. Kalau kelasnya mungkin restorasian, restorasi apa nih, good looking atau apa. Kalau restorasi orisinil jelas harus balik, restorasi orisinil itu harus jelas balik ke standar pabrikasinya gitu. Kalau restorasi orisinil, kalau dia restorasi good looking ya mungkin bisa, atau kelasnya. Jadi teman-teman sebelum kita kepanjangan tadi ini seharusnya teman-teman sesuaikan Vespa-nya dengan masuk kelasnya, kelas mana. Lanjut, setelah knalpot, tutup karbu. Juri yang detail akan lihat juga nih tutup karbunya. Wah ini VBB, wah tutup karbunya logo cung gitu. Tutup karbunya punya super atau punya sprint. Kickstarternya juga dilihat nih. Wah kickstarternya masih ada logo pecoretnya nih di bawah nih gitu. Karetnya yang detail-detailnya gitu ya. Nah setelah permesinan, ini nih baru nih. Kadang-kadang ini dianggap sepele. Tapi hal ini kadang-kadang menjadi salah satu pendukung buat teman-teman bisa nyengget hadiah atau nyengget juara. Itu adalah aksesoris.
gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman, wah Vespa gua udah orisinil nih, Vespa gua udah ini, tapi cuman ada part doang, cuman ada tadi yang gue sebutin, cuman part-part wajib doang, headlamp, stop lamp, apa namanya, list deck, list tepong, ya udah gitu aja gitu. Tapi ini kontes teman-teman, dan tiap juri pasti punya list apa aja yang dinilai gitu. Walaupun ini jadi perdebatan juga kan, kalau standar pabrik dia harusnya nggak gitu, harusnya sesuai keluaran pabrik. Ini kontes itu motor lo seorisinil mungkin dan selengkap mungkin. Nah, lo bandingin motor lo orisinil, biasa aja, orisinilnya orisinil dalam arti orisinil, yang satu lagi ada motor orisinil plus aksesoris, pasti yang aksesoris mendapat nilai lebih. Aksesoris apa aja sih? Langsung aja nih, waduh makin panas nih kayaknya nih. Spion gitu. Berdasarkan, teman-teman tonton video gue berikutnya, ketika ada seseorang beli Vespa, spion itu masuknya di aksesoris gitu. Jadi dia beli unit, lengkapinnya apa aja gitu kan. Itu spion. Walaupun ada beda, dealer beda-beda ya, ada yang udah dimasukin itu spion gitu, tapi berdasarkan yang gue tahu, motor waktu dulu zaman beli itu, ya udah lo beli unit, terus ntar nih ada spion, ada ini, ada aksesorisnya. Ini yang menurut gue aksesoris apa buat ngelengkapin dari pervespaan lo. Pertama, spion, cari yang sesuai tahunnya, karena ini kontes, bukannya sekedar fungsi aja, yang penting ada spionnya. Terus sarung level handle itu ada yang pentil putih, ada yang mereknya Brevetata atau apa segala macam, itu akan jadi suatu penilaian tersendiri juga. Tiang ban serep, nah walaupun sekarang ada fenomena nggak dikasih tiang sama ban serepnya, dikasih pentilannya doang. Nah ini kalau lo kala itu beli unit Vespa, itu tiang ban serep jadi aksesoris. Karena apa? Aksesoris tambahan yang kudu dibeli gitu ya. Karena apa? Karena waktu Vespa itu keluar, itu lubangnya Vespa itu, lubangnya tiang ban serep itu ada pentilan warna tutup bahan karet keras gitu ya, metal plus, itu nutupin lubang buat tiang ban serep. Biasanya taruh itu. Bisa jadi itu orisinil, bisa jadi akal-akalan. Nah, abis tiang ban serep itu ngomongin tiang, bannya ketinggalan. Ban itu masuk ke part seharusnya sih ya, cover ban serepnya baru masuk ke aksesoris. Jadi ban itu juga ada nilainya teman-teman. Jadi ini unit nih yang mau diikutin kontes, khususnya orisinilan, pakainya ban apa? Kalau dia pakai ban bawaan motor, iya kan, itu menurut gue bisa jadi nambah penilaian lagi. Apalagi kalau dia dapatnya nos. Tapi jangan sampai salah teman-teman, kalau Vespanya belel-belel lo masukin nos, malah jadi kagak match gitu. Jadi keselarasan kudu diperhatikan. Gak semata-mata lo punya duit, Vespa lo yang belel, lo pasangin tuh part-part nos gitu. Keselarasan menurut gue jadi faktor atau hal yang penting juga sih gitu. Cover ban serep juga ada nilainya lah ya kan. Wah, masih pakai cover ban serep nih, namanya juga effort, harus dihargain. Jadi ada nilainya. Kalau dia aksesorisnya kan dilihat semua nih, ada ini gitu. Front rack, nah front rack, back rack. Front rack tuh front berarti depan. Sama back racknya pakai apa nih ya kan, lokalan apa emang dia aksesoris kayak Vigano, Ulma, Danfield apa segala macem lah, tuh backracknya orisinilan apa enggak. List double di sayap tuh, biasanya di sayap suka ada tambahan list lagi tuh. Bumper depan, bumper belakang. Kalau depan ada belakang sih, bumper depan, bumper belakang, kerodongan lampu stop. Nah tuh kepet airnya juga, ada kepet airnya nih, itu nambah penilaian juga. Karpet tengahnya juga ya kan. Horn cover tuh hidung-hidungan tuh, ada hidung-hidungannya. Sama crash bar, injekan Jawa, apa dia pakainya, apa pakai injekan Jawa, apakah pakai
Pitoti apa Pitato. Terus jangan sumpah kelewatan dop, wheel dop. Wheel dopnya nih dia nih, ada tambahan aksesoris penutup peleknya pakai dop. Itu ada nilainya teman-teman. Terus hal-hal lain mungkin yang kurang teman-teman bisa tambahin untuk segi aksesoris ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya, kalau teman-teman setelah mempersiapkan itu segala macam, itu adalah fungsional dari Vespa atau unitnya teman-teman. Buat apa banyak banget segala macam, ternyata dislah kagak hidup gitu. Karena ini kan kendaraan yang mana entah itu lo mau jalan buat keliling komplek, buat sekedar ke warung beli rokok atau apapun, whatever, itu kendaraan yang harusnya berbunyi dan jalan, bisa fungsional gitu. Dislah hidup. Klakson saat dipencet di saklarnya hidup. Nenot-nenot, ya kan? Lampu depan nyala, lampu jauh, lampu dekatnya nyala. Biasanya kalau ada tuh tek-tok buat ngedimnya nyala. Lampu belakang nyala, lampu remnya juga nyala. Buat yang udah pakai sennya juga nyala. Gitu. Itu menurut gue cihuy sih. Gitu. Itu pasti akan jadi suatu penilaian entah pada saat screwed atau pada saat penilaian langsung. Dan yang kagak kalah pentingnya itu mungkin ada yang masukin ada yang enggak ya. Tiap panitia berbeda-beda, yaitu adalah surat BPKB STNK, karena kendaraan di sini kan memang kudu pakai surat ya, BPKB STNK. Semakin surat lo lengkap, semakin surat lo orisinil, itu nambah nilai juga. Ketambahan lagi kalau orisinil terus pajaknya hidup. Menurut gua itu 1 poin lebih. Kenapa kok dia kudu ada? Nah, selain memang regulasinya dari pemerintah kendaraan bermotor harus ada suratnya, dengan panitia nih, oh ada suratnya, itu memilah juga. Dengan maraknya Vespa impor yang masuk nih, yang notabene Vespa impor itu NP gitu. Jadi itu akan lebih apple to apple menurut gua. Kenapa? Kalau Vespa impor masuk nih, jebret disandingin sama Vespa endemik, jebret. Dia menurut gua nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Yang di sini iklimnya tuh tropis, mungkin lebih sulit ya merawat untuk cat apa segala macam gitu. Kalau ininya cuacanya menurut gua udah berbeda. Yang di sono mungkin begitu datang, wah lebih orisinilnya mungkin lebih dapat. Nah di situ ya udah ke nggak apple to apple-nya di situ. Kalau menurut gue gitu. Jadi menurut gue endemik ya harus endemik. Bukan berarti ini nggak ada. Kalau berani panitia ngadain sendiri nih. Berani kagak kelas impor? Ayo motor-motor yang impor, motor-motor yang kagak ada NP, yang kagak ada suratnya, yang dari luar berani nggak bikinin kelas terbaru, kelas motor impor. Cek, walaupun semua juga diimpor ya, itu di dalam arti impor yang sekarang masuk nih, yang notabene NP, jajarin, cari yang terbaik gitu. Itu sih. Nah kalau menurut gua bang, buat mengakomodir teman-teman yang Vespa cihuy-cihuy itu dikasih ruang apa bang? Menurut gua mungkin bisa lebih ditaruh di eksebisi, karena biar bagaimanapun itu historis. Itu kita nggak bisa nafikan. Layaknya Vespa kita dulu murah banget dan dikirim keluar, sekarang adalah era Vespa mahal dimasukin ke dalam Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri, itu bagian dari historis perjalanan culture pervespaan duniawi di Indonesia gitu. Jadi kasih ruang menurut gue, jadi biar tahu juga nih. Jadi yang udah ngimpor mahal-mahal juga menurut gue sih kasih space juga biar mengedukasi. Nah yang masalahnya mau gak nih yang punya Vespa yang impor-impor, Vespanya buat eksebisi ditaruh, bukan sekedar buat ngiler-ngilerin di medsos, tapi nih barangnya ada loh, wujudnya nih diajarin. Wih ngeri kan. Wih gila nih, keren nih, mantep. Ternyata ada loh, Indonesia loh, masukin loh Vespa kayak begini yang aneh-aneh, udah ada juga gitu. Taruhlah sebagai eksebisi. Dan panitia harapannya
mengakomodir hal ini dan mengapresiasi buat teman-teman, dikasih ruang khusus, dikasih space khusus buat Vespa-Vespa ini gitu. Dari gue itu aja sih ya, masih ada beberapa minggu lagi buat teman-teman yang pengen mengkonteskan Vespanya. Yang terdekat adalah acara Jakarta Vespa Festival. Tempatnya nggak jauh di Jakarta Timur, di gedung PFN historis ya kalau kagak salah ya. Di gedung PFN, teman-teman bisa kepoin IG-nya, dan kalau mau daftar juga bisa DM ke IG-nya. IG-nya gue cantumin di bawah sini nih, ya kan? Teman-teman tinggal DM aja. Atau kalau mau nomor teleponnya, gue cantumin juga dari sini deh nih. Just tuh. Nomor teleponnya di situ, hubungin aja yang mau ikut kontes. Insya Allah gue juga bakal hadir di situ. Kalau nggak berhalangan, gue usahakan untuk hadir. Ada acara ridingnya juga. Yang pasti nggak sekedar ada kontes, ada hiburannya, ada lapaknya, komplit banget pokoknya. Ini acara di bulan November, tanggal 30 November. Save the date, ketemu gue di sono. Kita seru-seruan bareng. Kita lihat Vespa yang cihui-cihui. Yang mau tanya-tanya juga nanti boleh di lokasi. Yang mau mungkin Vespanya mau dibacotin kalau pas ketemu gue. Kalau pas momennya ada, nanti kita bisa bicarakan. Oke, dari gue itu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe, tombol loncengnya. Jangan kagak lupa, dicegugin aja. Gue Eman Vigano, sampai jumpa lagi di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Ciao. Kamu lagi dengan gue, Eman Vigano. Di Resti Garasi, konten Pervespaan Duniawi, bukan maksud sok tahu atau lebih tahu, cuma berbagi ilmu untuk bekal mati kelak kita nanti. Like, comment, share, subscribe, tombol loncengnya jangan kagak lupa, dijegugin aja. Resti Garasi, Resti Garasi, Resti Garasi, Resti Garasi.